Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Masyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 238, Allah memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam, kaum yang mengaku sebagai muslim dan mukmin, agar senantiasa menjaga dan memelihara salat yang 5 waktu dan penyebutan khusus untuk menjaga dan memelihara salat wusta. Dan kemudian Allah memerintahkannya untuk mendirikan salat itu lillah dengan penuh kekhusyuan, penuh ketaatan, penuh ketundukan kepada yang memerintahnya. Nah, jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur lisan kita, di mana Allah telah menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menjaga dan memelihara salat, wabil khusus salat fardu yang 5 waktu. Sampai hari ini, sampai Jumat ini mungkin kita menjadi bagian dari dalamnya. Namun kemudian jangan merasa juga kita sudah aman dengan merasa mampu untuk menjaga dan memelihara salat 5 waktu itu. Kita harus merasa punya kewajiban senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah salat itu sendiri. Karena itulah kita harus senantiasa bertanya pada diri kita, apakah salat fardu yang sudah kita jaga ini, yang sudah kita pelihara ini, mampu untuk mengantarkan kita pada janji Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke surga dengan salat kita, atau masih berada di bawah bayang-bayang ancaman fawailul lil musallin, neraka bagi orang yang salat. Keterjagaan dan keterpeliharaan salat kita ini di mana ini posisinya? Masih terancam dengan fawailul lil musallin, atau dipastikan Allah menunaikan janjinya untuk memasukkan ke dalam surganya dengan salatnya? Nah, jamaah Jumat rahimakumullah, ternyata
kita tidak cukup untuk kemudian hanya bisa menjaga salat yang 5. Karena mungkin dari keumuman manusia yang muslim, semua pada takut untuk meninggalkan salat. Pertama, yang membuat setiap kita takut meninggalkan salat, bahwa Nabi bersabda, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat. Perjanjian kami sebagai muslim dan mereka orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia sudah kafir. Umar bin Khattab di akhir hayatnya atau akhir kepemimpinannya pernah menyampaikan kepada para sahabat pada saat itu, la islama, kata Umar, liman tarakas shalah. Copot keislaman seseorang, hilang keislaman seseorang, gugur keislaman seseorang ketika dia meninggalkan salat. Kita juga sering mendengar bahwa salat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di yaumul akhir. Kita juga mungkin sering mendengar bahwa salat itu adalah amalan sebagai tolak ukur. Baik dan buruknya amalan yang lain itu sangat tergantung kepada baik dan buruknya amalan salat. Nah, jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalau kita melihat hadis Nabi saat ditanya oleh Ibnu Mas'ud tentang keutamaan amal, maka jawaban Nabi yang pertama kali disebut tentang amal yang paling afdal itu adalah as-salatu fi waqtiha. As-salatu fi waqtiha. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, maka jawaban yang keduanya al-jihadu fi sabilillah. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi tentang amal yang utama? Birrul walidain. Dari 3 jawaban Rasul tentang amal yang paling utama itu, perhatian utamanya adalah lebih kepada salat. Salat fi awwali waqtiha. Yang menentukan salat, yang menentukan waktu salat itu Allah. An-Nisa 103. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Bagi orang yang beriman, salat itu sudah ada ketentuan waktunya. Nah, apakah kita menjadi manusia yang senantiasa menjaga keutamaan amal salat itu, atau hanya sebatas baru sampai pada kesiagaan menjaganya? Yang penting salat. Hal ini penting bagi setiap kita untuk kita bertanya pada diri kita. Kenapa? Karena kita mungkin harus menjadi bagian dari manusia-manusia yang melakukan salat dan takut salat kita di bawah bayang-bayang fawaidul lil musallin. Kita harus besar harapan kita bahwa salat kita ini mampu menagih janji Allah, menunaikannya dengan salat yang saya lakukan masuk ke dalam surganya. Nah, karena itulah Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsinya tentang siapakah orang yang mendapatkan jaminan masuk surga dengan salatnya. Allah berfirman, iftaradtu ala ummatika khamsu salawatin. Aku telah mempardukan kepada umatmu Muhammad khamsu salawatin,
salat yang 5 waktu. Wa ahidtu indi ahdan, dan aku telah berjanji pada diriku dengan suatu perjanjian. Nah, ini ahidtu indi ahdan itu mungkin kalau terjemah lurusnya aku membuat MOU. Ada kesepakatan antara Allah dengan hambanya yang kemudian Allah telah menandatanganinya, tinggal hambanya. Siapa hambanya? Kita semuanya. Apakah kita masuk pada wilayah ahidtu indi ahdan atau belum? Maka kemudian kita lihat isinya. Apa isi perjanjian itu? Annahu man hafadha alaihinna liwaktihinna. Sesungguhnya bagi hamba, bagi siapapun yang menjaga salat yang 5 waktu liwaktihinna dengan keutamaan waktunya, adkhaltuhul jannah, aku masukkan dia ke dalam surga. Jadi salat inilah yang kemudian akan mampu menagih janji Allah untuk memasukkannya ke surga bagi hamba yang senantiasa menjaga keutamaan waktunya. Wa man lam yuhafid alaihinna, barang siapa yang tidak menjaga keutamaan waktunya, pada ahdalahu indi, aku tidak berjanji dengan orang ini atas diriku. Artinya orang ini salat masih ada di bawah bayang-bayang fawailul lil musallin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dengan demikian mari kita bersama-sama untuk senantiasa saling mengingatkan di antara kita agar menjadikan seluruh waktu pada ruang di mana kita berada sebagai waktu dan ruang yang dipersiapkan bagi kita untuk menegakkan salat. Jadikan seluruh amal, apapun jenis amalnya, ya, merupakan waktu-waktu sisa salat. Jadi seluruh aktivitas kita ini hendaknya dibatasi oleh waktu salat, sehingga seluruh amal-amal semuanya itu harus sisa waktu salat. Hingga kalau kita bertanya, selama ini seluruh waktu salat kita sudah bersiap salat sudah bersiap salat sebelum adzan dikumandangkan, atau baru wudu ketika adzan dikumandangkan? Posisi kita ada di mana? Jangan merasa nyaman kalau selama ini kita baru wudu ketika adzan dikumandangkan, atau masih sibuk bertanya untuk wudu kepada orang, sudah adzan belum? Ya. Untuk berwudu itu nanya dulu apakah sudah adzan atau belum. Dan kondisi ini umum terjadi di sekitar kita dan di setiap kita. Mari kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa menjaga keutamaan salat, sehingga salat kita berada benar-benar pada koridor MOU kita dengan Allah yang telah menjanjikannya dengan salatnya menjadi ahli surga. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian
Allah menyebutkan secara khusus agar kita juga menjaga dan memperhatikan salat wusta. Para ulama mufassir dan fikih menyebutkan bahwa salat wusta itu salat subuh dan asar. Dua waktu pergantian malaikat. Waktu subuh pergantian malaikat malam dan siang. Waktu asar pergantian malaikat siang dan malam. Setiap terjadi pergantian, malaikat datang ke Sidratil Muntaha melaporkan seluruh amal setiap hambanya. Sedang apa mereka? Ya, di waktu itu, di waktu subuh sedang tidur atau sedang salat? Laporannya itu sangat tergantung kepada kita. Ketika asar sedang sibuk kerja atau sedang salat? Laporannya pasti tersampaikan oleh malaikat. Karena itu hendaknya kembali saya sampaikan seluruh aktivitas kita hendaknya dibatasi dengan waktu salat. Bahwa seluruh waktu kita ini adalah untuk salat, ya. Dan salat telah ditentukan waktunya oleh Allah. Di waktu-waktu itulah kita harus mengoptimalkan amal kita untuk muqarrabah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ujung ayatnya waqumu lillahi qanitin, hendaknya berdiri menegakkan ibadah salat itu lillah karena Allah, dan qanitin penuh kehusuan dan ketaatan. Artinya salat yang kemudian dijanjikan oleh Allah mendapat jaminan masuk surga ketika sesuai dengan apa yang disyariatkan, sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Allah. Tidak melakukan salat sesuai dengan selera saya, tidak melakukan salat sesuai dengan keinginan basyariah kita, tapi salat mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai persoalan waktu, sebelum, sedang, dan setelah salat. Dari mulai aktivitas takbiratul ihram hingga salam, semuanya harus memperhatikan apa yang disyariatkan Allah dan diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menolong kita semuanya untuk senantiasa kita istiqomah hidup dalam taufik dan hidayahnya. Allahumma Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wastaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.